Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fikanolanda dengan NIM 2024062016. Saya dari Prodi S1 Farmasi Stikes Adila Bandar Lampung. Saya di sini akan menjawab soal UTS pelajaran kewarganegaraan yang dibimbing oleh Pak Dahro. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Soal pertama, jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jawabannya adalah, peran saya dalam menyikapi konsep ketahanan nasional di bidang pendidikan adalah turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dalam lingkup skala nasional kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, khususnya Provinsi Lampung. Soal nomor 3, hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam UU RE tentang hak asasi manusia. Jawabannya adalah, sebagai warga Provinsi Lampung, saya meyakini bahwa penerapan wawasan Nusantara di tingkat daerah sangat penting untuk menjaga persatuan dan pembangunan yang berkelanjutan. Lampung dikenal sebagai provinsi yang kaya budaya, dihuni oleh beragam suku seperti Lampung asli, Jawa, Sunda, dan Bali. Keberagaman ini harus kita jaga sebagai kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah. Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Lampung juga punya peran strategis dalam pembangunan nasional. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk ikut menjaga keamanan peningkatan pendidikan dan melestarikan budaya lokal dengan semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air. Soal nomor 4, demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Jawabannya adalah, menurut saya, demokrasi di Indonesia itu membentuk kerangka pikir dan perilaku politik warga negara melalui proses pendidikan politik, partisipasi publik, dan penegakan hak serta kebebasan sipil. Demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga membangun cara berpikir dan bertindak warga negara dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa. Saya menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Jawabannya adalah, hak-hak wanita dalam UU nomor 39 pasal 45, setiap wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Artinya, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan politik, pekerjaan, dan jabatan. Pasal 46, wanita berhak memperoleh perlindungan khusus terutama berkenan dengan fungsi reproduksi, termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual, eksploitasi, dan diskriminasi. Sedangkan hak-hak anak, pasal 52 ayat 1, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 52, perlindungan ini mencakup hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
Soal nomor 6, terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Jawabannya adalah, negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam wilayah tertentu, yang bersifat berdaulat dan memiliki sistem hukum serta pemerintahan yang mengikat seluruh warga bernegara. Soal nomor 7, dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud. Jawabannya adalah, tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk membangun negara yang melindungi rakyatnya, menciptakan kesejahteraan dan kecerdasan nasional, serta berpikir aktif dalam perdamaian dan keadilan dunia. Ini menjadi landasan semua kebijakan dan tindakan negara. Soal nomor 8, simbol Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Terangkan apa yang saudara fahami tentang itu. Jawabannya adalah, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tetapi jiwa dan semangat persatuan bangsa Indonesia. Ia mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Jawabannya adalah, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Pasal 27 ayat 3, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28E ayat 1, hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Pasal 28E ayat 3, hak menyatakan pendapat dan berserikat. Sebagai mahasiswa, saudara memiliki kluster tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan dan jelasan saudara. Sebagai mahasiswa, kita memiliki posisi strategis dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara karena dianggap sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif sebagai warga negara. Soal nomor 10, narasikan pengetahuan saudara tentang civil society, masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Jawabannya adalah, masyarakat madani adalah suatu tatanan masyarakat yang mandiri, aktif, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan, namun tetap berada dalam koridor hukum dan norma yang berlaku. Masyarakat madani terbentuk dari warga negara yang kritis, peduli, dan terlibat dalam berkehidupan publik tanpa harus menjadi bagian dari pemerintahan itu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.